Selamat datang di sosialisasi tugas akhir Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia untuk semester genap tahun ajaran 2021 dan 2022. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada para mahasiswa pengambil mata kuliah tugas akhir seperti seminar dan skripsi tentang bagaimana pengelolaan tugas akhir dilakukan di Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Pada sosialisasi ini akan dibahas tentang aturan yang mengatur tugas akhir di lingkungan Universitas Indonesia, lalu persyaratan dan luaran dari mata kuliah tugas akhir, alur pendaftaran, lalu ada sedikit review tentang bidang penelitian dari dosen-dosen di lingkungan Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia, lalu link penting seperti website dan halaman MS Teams untuk tugas akhir di Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Terdapat dua aturan yang mengatur pelaksanaan tugas akhir di Universitas Indonesia. Yang pertama adalah Keputusan Rektor UI nomor 2143-SK-R-UI 2017 yang mengatur tentang pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Indonesia. Sedangkan aturan kedua adalah Peraturan Rektor Universitas Indonesia nomor 16 tahun 2020 tentang penyelenggaraan program sarjana di Universitas Indonesia. Aturan pertama mengatur tentang bagaimana penulisan dan format serta template tugas akhir yang berlaku di Universitas Indonesia. Aturan ini berlaku untuk jenjang sarjana, magister maupun doktor. Sementara itu, aturan kedua berisi tentang tata cara pembimbingan tugas akhir yang dilakukan oleh dosen dan menentukan jumlah mahasiswa bimbingan maksimum yang diperbolehkan untuk setiap dosennya. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia nomor 2143-SK-R-UI 207 bab 8 pasal 23 dan 24 diatur tentang pembimbingan tugas akhir, di mana tugas akhir mata kuliah spesial seperti halnya seminar atau skripsi dapat diambil setelah menyelesaikan minimal 114 SKS. Lalu, penyusunan tugas akhir di bawah pantauan dan evaluasi seorang dosen pembimbing tugas akhir. Apabila diperlukan, seorang mahasiswa dapat dibimbing maksimal oleh 2 orang dosen pembimbing. Nah, syarat utama bagi pembimbing pertama atau pembimbing utama adalah dosen tetap di Universitas Indonesia, telah mempunyai gelar magister, dan mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan bidang tugas akhir. Sementara untuk pembimbing kedua bisa berasal dari luar institusi, misalkan dari industri atau lembaga penelitian seperti BRIN. Selain itu, seorang dosen pembimbing utama memiliki batasan bimbingan sebanyak 10 orang mahasiswa. Ini berlaku baik untuk skripsi, tesis, ataupun disertasi. Jadi jika digabung, jumlah mahasiswa S1, S2, dan S3 yang boleh dibimbing sebagai pembimbing pertama oleh seorang dosen di lingkungan Universitas Indonesia adalah 10 mahasiswa. Pasal berikutnya, pasal 24, membahas tentang evaluasi tugas akhir. Yang paling penting dari pasal 24 adalah poin 3, terkait jumlah dosen pembimbing dan penguji pada setiap sidang mata kuliah spesial atau mata tugas akhir. Dalam hal ini, yang wajib adalah minimal sekurang-kurangnya 3 orang, termasuk dosen pembimbing. Ini berlaku untuk skripsi. Sementara untuk seminar diperbolehkan 2 dosen penguji termasuk dosen pembimbing. Jadi ujian seminar dapat dilakukan apabila ada dosen pembimbing dan 1 orang penguji khusus untuk seminar. Sementara untuk skripsi dan tesis dapat kita gunakan aturan di poin 3 ini dengan sekurang-kurangnya 3 orang termasuk pembimbing tugas akhirnya. Berikut adalah syarat pengambilan mata kuliah tugas akhir di lingkungan Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Untuk seminar, Anda sudah disyaratkan telah lulus 110 SKS dengan IPK sebesar 2,0. Lalu luarannya adalah topik dan timeline penelitian. Jadi Anda biasanya oleh pembimbing diminta untuk membuat buku tugas akhir Anda hingga bab 3 atau bab metodologi. Di sana Anda sudah punya timeline dan topik yang jelas dan jalur waktu ya untuk skripsi nanti seberapa lama akan Anda kerjakan skripsi tersebut. Lalu untuk skripsi sendiri, Anda diharapkan sudah harus lulus 128 SKS dengan IPK juga sudah
di atas atau sama dengan 2,0. Luarannya adalah buku skripsi, ya, buku tugas akhir yang sesuai dengan format dan template yang ada di Universitas Indonesia. Itu sudah harus diselesaikan dan dipertahankan dalam sidang tugas akhirnya. Lalu untuk alur registrasi, mahasiswa diharapkan untuk mengisi form online, nanti linknya akan kami tampilkan. Lalu di form online ini Anda akan memilih 3 nama calon pembimbing seminar Anda, karena apabila Anda ingin memulai dengan seminar, Anda harus memilih 3 calon pembimbing, lalu oleh DTM akan dicek apakah dosen yang dipilih available, sehingga Anda harus memilih 3 nama yang berbeda, karena ini terkait nanti urutan pengajuan ke dosen yang dimaksud. Lalu apabila dosen tersebut available, Anda akan diarahkan ke dosen pilihan pertama, namun apabila dosen pilihan pertama masih penuh, akan diajukan ke nama kedua yang Anda ajukan. Apabila juga masih penuh, akan diajukan ke nama ketiga. Apabila nama ketiga masih penuh, maka koordinator tugas akhir akan mencarikan dosen pembimbing lain yang kuotanya masih memenuhi. Lalu ada logbook yang perlu Anda isikan setiap melakukan bimbingan, dan ini bisa Anda download. Lalu logbook juga nanti diajukan sebagai syarat untuk mengajukan atau mendaftar sidang. Dan di akhir nanti penetapan tanggal sidang, seminar, dan skripsi. Pada bagian ini akan kita bahas tentang bidang penelitian semacam preview, ya, bidang penelitian yang ada di Departemen Teknik Mesin. Ini adalah profil riset dari dosen-dosen yang ada di Departemen Teknik Mesin. Secara umum kita bisa membagi ke dalam 5 bidang: energi, robotics and automations, buildings, transportation, dan medical devices. Untuk bidang energi sendiri, ini merupakan kombinasi dari 3 laboratorium yang ada di Departemen Teknik Mesin, yaitu laboratorium termodinamika, perpindahan kalor, refrigerasi, dan mekanika fluida. Di sini kita bisa lihat fokus penelitian dari masing-masing dosen yang bisa Anda sesuaikan dengan minat penelitian Anda. Kita bisa lihat di bidang energi, beberapa keywords utama adalah renewable energy, thermal management, biofuel, lalu pengembangan ekonomi berdasarkan pikohidro, lalu ada flame dan combustions, lalu ada strangulation technology, ada applied flow visualizations, ada computational fluid dynamics, ada microbubbles, lalu ada energy systems optimizations, dan flow control for energy efficiency. Bidang berikutnya adalah robotic and automations. Di bidang ini terdiri dari laboratorium teknologi manufaktur dan otomasi. Membernya antara lain adalah Prof. Ganjar Kiswanto, Prof. Aryo, Dr. Radon, Dr. Hengki, dan Dr. Jos Istianto. Di sini kita bisa lihat topik-topik atau tema penelitian utama yang dilakukan oleh bapak-bapak dosen di grup Robotics and Automations. Untuk teknologi bangunan, di sini ada Prof. Idrus Alhamid, Prof. Yulianto, Dr. Agus Pamitran, dan Dr. Ardiansyah. Di sini kita bisa lihat topiknya mencakup tentang solar thermal cooling system, fire safety technology, microchannel two-phase flow boiling, dan natural refrigerant for environmental friendly coolant. Jadi ini berkaitan dengan teknologi pendingin di gedung untuk refrigerant, lalu ada microchannels, lalu ada tentang keselamatan kebakaran dan pemanfaatan solar thermal cooling system. Grup berikutnya, kelompok penelitian medical devices yang mengembangkan prototipe alat kesehatan, digawangi oleh Prof. Raldi, Prof. Tresna, Dr. Sugeng, Dr. Imansyah, Dr. Agung Samsudin, dan Dr. Yudan. Di sini kita bisa lihat Prof. Raldi dengan beberapa alat kesehatan yang dikembangkan, lalu ada Dr. Sugeng dengan teknologi biomedical bersama dengan Pak Yudan, lalu ada Pak Agung Samsudin juga mengembangkan teknologi biomedical bersama Prof. Tresna yang banyak meneliti tentang bidang komposit untuk alat kesehatan. Grup atau kelompok penelitian berikutnya adalah bidang transportasi. Di sini kita bisa lihat kombinasi dari bidang teknik mesin dan teknik perkapalan. Di teknik perkapalan ada Prof. Sunario, Prof. Yanuar, Dr. Ahmad Riyadi, Dr. Gunawan, Dr. Arif. Dan dari bidang teknik mesin ini kita bisa lihat berkaitan dengan kendaraan listrik seperti yang dilakukan oleh Prof. Danardono dan Pak Adit misalkan. Lalu Prof. Yanuar yang konsisten meneliti di bidang hambatan kapal.
lalu ada optimasi perancangan kapal dengan Dr. Gunawan, dan manajemen pelabuhan seperti yang dilakukan oleh Pak Arief dan Prof. Naryo. Untuk pelaksanaan tugas akhir sendiri, di Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia sudah mengembangkan suatu internal web ya, seperti One Stop Solutions untuk tugas akhir. Di sini pada tab akademik, Anda bisa melihat ada mata kuliah spesial yang berisi informasi umum, tanggal-tanggal penting, dan link-link pendaftaran seperti link pendaftaran nama pembimbing, link pendaftaran sidang, link pengumpulan buku tugas akhir, dan sebagainya. Lalu jadwal sidang juga ada di sini, lalu daftar nama pembimbing juga ada di sini. Setelah menonton video ini, Anda bisa dapat melihat daftar nama pembimbing di link ini yang ada di sini ya. Nah, jika Anda belum memiliki nama pembimbing pada link daftar nama pembimbing ini, Anda bisa masuk ke tab mata kuliah spesial dan lakukan pengisian pada form pendataan nama pembimbing, hingga nanti kami dapat melakukan pendataan dan pengajuan nama pembimbing untuk tugas akhir Anda. Apabila tab mata kuliah spesial tadi Anda klik, Anda akan masuk ke halaman ini. Nah, Anda bisa melakukan pengisian di form pendataan tugas akhir program sarjana apabila pada semester ini Anda baru mulai melakukan skripsi atau seminar, dan semester sebelumnya Anda belum memiliki pembimbing, dan Anda bisa lakukan langsung pendataan nama calon pembimbing. Lalu nanti apabila sudah dekat dengan tanggal sidang, Anda bisa isikan pendaftaran sidang mata kuliah spesial ini apabila sudah disetujui oleh pembimbing. Nah, nanti untuk revisi juga Anda bisa kumpulkan via halaman ini. Selain website tadi, terdapat juga halaman MS Teams untuk tugas akhir. Di sini informasinya sama dengan web tadi, tapi apabila Anda lebih sering mengakses MS Teams, Anda bisa bergabung di MS Teams ini, dan berikut adalah enrollment key-nya yang bisa Anda gunakan. Berikut adalah timeline kegiatan sosialisasi. Setelah menonton video ini, Anda dapat langsung melakukan pendataan calon pembimbing apabila Anda belum memiliki pembimbing. Namun apabila Anda pada semester ganjil yang lalu telah melakukan ujian seminar, maka nama pembimbing seminar Anda otomatis akan terdaftar sebagai pembimbing skripsi Anda. Namun apabila Anda baru akan memulai seminar dan skripsi di semester ini dan belum memiliki pembimbing sama sekali, lakukanlah pendataan calon pembimbing. Pada 25 Februari nanti akan diumumkan nama pembimbing lengkap apabila Anda belum mendaftar hingga saat ini. Berikut adalah tanggal penting pelaksanaan tugas akhir di semester genap ini. Yang perlu kita lihat dan perhatikan bersama adalah setiap semester terdapat 2 periode evaluasi atau periode sidang dan yudisium. Untuk yudisium tahap pertama itu batasnya adalah di 9 Mei, maka apabila Anda sudah tidak memiliki mata kuliah di semester ini dan hanya mengambil skripsi dan pembimbing mengizinkan Anda untuk lulus di yudisium tahap 1, maka Anda dapat mendaftar pada 20 April untuk melakukan sidang pada periode 25 hingga 29 April. Namun apabila Anda mengambil skripsi dan masih ada mata kuliah, maka Anda akan ujian di setelah periode yudisium tahap 2 nantinya. Nah, apabila semester ini Anda mengambil seminar dan skripsi secara bersamaan, kami sarankan Anda berkoordinasi dengan pembimbing agar sidang seminarnya dapat dilakukan pada tahap 1. Namun apabila Anda hanya mengambil skripsi dan pembimbing Anda mengizinkan Anda lulus di yudisium tahap 2, maka Anda sidang di tahap 2. Jadi, sidang tahap 1 ini hanya bagi Anda yang akan lulus di bulan Mei nanti dan diperbolehkan oleh pembimbing dan tidak mengambil mata kuliah apapun, atau bagi Anda yang mengambil seminar dan skripsi. Jadi saya ulang lagi, apabila Anda mengambil seminar dan skripsi, sangat diharapkan ujian seminar Anda sudah selesai di yudisium tahap 1 sehingga tidak terlalu mepet pelaksanaan seminar dengan sidang skripsi di bulan Juni-Juli nantinya. Berikut adalah logbook di SIAK NG yang juga bisa Anda manfaatkan. Pada tab mata kuliah spesial SIAK NG Anda akan mengisikan daftar bimbingan ini dan isikan jadwal bimbingan dan kegiatan dan notes catatan selama Anda melakukan bimbingan. Di sini nanti akan muncul nama pembimbing dan sebagainya. Nah, berikut adalah tampilan logbook di SIAK NG yang dapat Anda isikan di sini catatan selama melakukan bimbingan, dan pembimbing dapat mengisikan juga catatannya di sini selama proses bimbingan berlangsung.
Jadi selama 1 semester, misalkan Anda bimbingan setiap minggu, catatan mingguannya dapat Anda tuliskan di sini dan di logbook yang ada di DTM. Ya, berikut adalah logbook yang terdapat di DTM. Anda dapat unduh file PDF-nya dari link berikut. Isikan di PDF-nya langsung, karena Anda tidak perlu print out, nanti tinggal mintakan tanda tangan secara digital ke dosen pembimbing Anda ketika akan mendaftarkan skripsi dan seminar. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada saya, Ridho Irwansyah, atau ke Pak Ahmad Syihan melalui email berikut. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Semoga sukses dalam melaksanakan tugas akhir di semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.